Baik, shalom. Baik, puji nama Tuhan. Tiba saatnya, mari Bapak Ibu siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Kita memuji menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menolong Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu ada. Pasti kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Sampai saat ini kami ada. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Kita mau katakan Bapakku datang. Menyembahmu di sini.
Bapa Tuhan, kita dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur setiap kasih dan anugerah yang begitu luar biasa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus, mari Kau menolong setiap kami, agar setiap kami sungguh-sungguh memuji, mempermuliakan nama Tuhan dan penuh sukacita. Dan mari Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Baik, sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Baik, puji Tuhan. Kalau ada sukacita, kita memuji Tuhan. Kita mau katakan, aku ini selalu berada di hadirat-Mu. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Baik, masih ada sukacita? Amin. Baik, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan lagi, katakan kecaplah dan lihatlah. Saya mengajak Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Haleluya.
Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah lebih besar daripada apa yang ada di bawah langit ini. Waktu kita dengan Tuhan telah usai dan tiba saatnya waktu Tuhan dengan kita akan dengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati Bapak Ibu Saudara dan kita mau memuji Tuhan. Persiapkan hati Tuhan. Bagi jemaatku saat
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, biarlah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya, biarlah berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu Jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari hari ini terlebih dahulu kita koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Apakah hari ini kita datang dengan sebuah sikap bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan? Tidak ada satu hal pun yang kami boleh bawa selain sikap hati hamba. Biarlah pujian ini mengantar kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bahwa apapun juga satu datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya, satu kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga, satu datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya, satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Tiada yang kami punya Tuhan, tiada yang dapat kami berikan. Hidup kami ini hanya hidup yang kami berikan bagi-Mu. Haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu? Tiada yang dapat ku berikan, hanya pujian, hanya sembah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, tidak ada satu hal pun yang dapat kami berikan selain kami datang dengan sikap seorang hamba di hadapan-Mu. Urapi kami Tuhan, hati kami Tuhan, layakkan kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Didik kami supaya kami bukan menjadi pendengar yang biasa-biasa Tuhan. Didik kami supaya kami menjadi pendengar yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa untuk umat-Mu yang hari ini datang beribadah. Roh Kudus, bajanglah tanah hati kami sedemikian sehingga tanah hati ini boleh ditaburi oleh benih firman Tuhan. Benih itu boleh tumbuh dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas. Maksud dan tujuan Allah terlaksana dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari beri jabat tangan kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Ya, di sini yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. 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 Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya menghitung ini sudah 3 kali saya berkhotbah di jemaat ini. Pertama gereja masih di Ale-Ale. Ini yang kedua di ruangan ini. Saya yakin nanti Tuhan akan menyediakan tempat yang lebih baik lagi untuk kita bisa beribadah. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada banyak orang, mereka bisa beribadah, mereka bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik mungkin menurut pandangan mereka, tetapi belum tentu untuk Tuhan itu baik. Ada banyak orang, mereka berpikir bahwa mereka melayani Tuhan di depan mata manusia, tetapi kadang Tuhan tidak berkenan terhadap apa yang mereka lakukan. Waktu Saul ditolak menjadi raja, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, yang Tuhan bilang melalui hambanya Samuel bahwa bukan persembahan yang kuinginkan, tetapi mendengar itu dan taat terhadap perkataan Tuhan. Itu jauh lebih apapun, jauh lebih dari apapun. Waktu Musa, seseorang yang luar biasa, yang berhadapan muka dengan Tuhan, dia duduk menyembah Tuhan 40 hari, mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ya, satu-satunya orang yang di dalam Alkitab dibilang hatinya paling lembut di muka bumi. Orang yang paling lembut hatinya. Ketika Tuhan hendak memusnahkan bangsa Israel, dia bilang, Tuhan jangan hapus saja saya punya nama dari kehidupan, tapi jangan bangsa ini. Bagaimana dia bisa memujuk Allah untuk melunakkan hati Allah. Tetapi dalam satu kasus di dalam kitab Bilangan, ketika Tuhan perintahkan kepada Musa untuk menyuruh air keluar dari gunung batu itu, tapi Musa karena dalam kemarahannya dia tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan.
Lalu dia memukul bukit batu itu dan Tuhan bilang, karena ketidaktaatanmu, maka kau tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, hari ini bukan berbicara tentang apa yang kau lakukan di depan, di dalam gereja, pelayanan, bermain musik, berkhotbah, menjadi menjadi singers, atau apa saja yang kau lakukan. Tetapi hari ini, nilai semua yang kau lakukan itu terletak pada ketaatanmu kepada Tuhan. Amin. Karena ada banyak orang super hari ini, mereka super sibuk dalam pelayanan, melakukan segala sesuatu. Tetapi ketika berbicara tentang ketaatan, mereka kehilangan nilai di situ. Bapak Ibu Saudara, saya ada di jalan. Pelayanan di jalan itu kadang-kadang kita ada dalam masa stagnan ya. Bahkan semua hamba Tuhan pasti ada di masa itu. Bosan, rasa jenuh. Saya bilang, saya kadang dalam waktu ini belakang tahun ini maksud saya bilang, Tuhan benarkah saya dipanggil untuk ada di jalan? Kenapa? Karena hari ini banyak hamba Tuhan itu mulai terpengaruh dengan bagaimana pelayanan yang lebih baik, punya gedung gereja, punya jemaat yang banyak, punya ini, bahkan dikenal sana sini. Jadi kadang-kadang kita tergoda dengan bagian itu. Saya bilang, Tuhan, saya melayani di jalan, saya dapat apa begitu? Sampai saya bilang sudah cukup. Tetapi waktu saya mulai mau meninggalkan pelayanan tahun ini, yang Tuhan tekankan dalam saya, ketaatan itu penting. Kenapa? Karena melayani di jalan itu kita dihina loh, diejek. Dulu aku tidak ada gereja kan? Datang khotbah di jalan. Sampai kadang itu orang bilang, kamu cari persembahan ya di pasar sini, gitu. Kadang-kadang itu malu hati saya bilang begini, saya tidak cari persembahan dan sebagainya. Ada fitnah yang diarahkan kepada kita sehingga kadang-kadang saya bilang, Tuhan, ngapain kita melayani lalu orang menganggap kita tidak melakukan ini dengan benar. Tetapi disitulah letak untuk Anda taat kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan dia berkata dengan berikut nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri kepada Kristus, diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang ketaatan Kristus menjadi teladan dalam hidup kita dalam berjemaat. Kalau bagian ini Paulus tulis dari dalam penjara. Waktu saya baca, saya bilang Paulus dia menulis dari dalam penjara. Dia tahu bahwa semua yang dilakukan dalam pemberitaan Injil ada banyak yang dialami. Makanya di dalam pasal yang pertama itu dia bilang begini, ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Jadi ada sebuah sikap di dalam kehidupan Rasul Paulus yang dia mengerti bahwa memang pekerjaan yang mereka lakukan, pelayanan yang mereka lakukan itu ada banyak tantangan, persoalan. Secara manusia bosan dengan menghadapi itu. Bahkan Paulus itu kita tahu bahwa ada duri dalam daging. Tuhan, kami melayani kok tidak berubah, kami mengalami ini terus sakit. Dan ada banyak hal yang kita berharap ketika melayani Tuhan, lalu kehidupan kita berubah. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir bagian-bagian itu untuk terjadi dalam kehidupanmu ketika mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Ada banyak orang berpikir bahwa saya melayani Tuhan, saya akan diberkati. Saya mulai mengikut Tuhan bahwa penyakit saya akan disembuhkan. Saya begini dengan Tuhan supaya jangan minta imbalan dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Bahkan ketika Tuhan menjawab doa kita, keinginan kita, Tuhan tidak menjawab berdasarkan segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi berdasarkan kebaikan yang Tuhan pikirkan.
Bapak Ibu Saudara, hari ini berbicara tentang ketaatan Kristus menjadi teladan dalam kehidupan berjemaat. Alkitab berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam hidup berjemaat, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada keteladanan yang kita ambil, bisa kita ambil teladan dari Bapak Gembala. Saya dengan Pak Yan ini, kami punya mentor itu Pasio. Ya, keteladanan yang walaupun saya ada di jemaat GKI, tetapi saya masih membantu pelayanan di GKI dan saya masih tetap menjadikan pendeta saya sebagai mentor. Ada apa-apa saya datang ke Bapak, minta nasihat dan sebagainya. Kita bisa minta orang lain menjadi mentor dalam hidup kita sebagai teladan, tetapi bagian yang paling terpenting, Paulus bilang bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena manusia bisa bersalah, manusia bisa melakukan kesalahan, sehingga satu waktu ketika kau mengikuti teladannya, kau akan kecewa karena tidak sesuai dengan harapan. Tetapi Kristus, sebuah keteladanan yang dia lakukan, ada dua hal di dalam bagian ini. Lihat dalam ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara, ketaatan Kristus itu berbicara tentang dia mengambil sikap seorang hamba, seorang budak, seorang dulos. Kalau seorang manajer, lalu dia datang, dia lihat begini tidak bersih halamannya, atau tempat yang dia kerja dia bersihkan. Seorang gembala, dia lihat segala sesuatu mulai dia mengerjakan, dia tidak mengharap orang lain. Atau di dalam rumahmu, ketika segala sesuatu lihat rumah terhambur, orang lain bisa melakukannya, tapi engkau coba melakukan yang terbaik dengan membersih. Ini hal-hal sederhana yang Tuhan ajar. Bapak Ibu Saudara, waktu kemarin saya dan Pak Yan ada di dalam pelayanan SPK 3 hari. Kami pergi begini sampai di sana. Biasanya itu ketika diundang kami tinggal jadi pembicara, kan enak. Nah, pergi kami mulai atur alat lagi, kami mulai atur sound system, kami mulai atur segala sesuatu. Ini kami diundang sebelum upaya ini ya, hati hamba ya. Kita bukan berbicara tentang melayani dengan fasilitas yang enak. Ini maksudnya sikap hamba. Artinya Anda tidak berharap lebih untuk orang memperlakukan Anda dengan spesial dalam sebuah pelayanan. Kalau Allah, dia mau melakukan ini, dia bisa lakukan. Tapi Alkitab bilang begini, melainkan dalam mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa, menjadi sama dengan seorang hamba. Menjadi sama dengan seorang hamba, mengosongkan diri. Dia mengosongkan apa? Statusnya sebagai Allah, statusnya sebagai kurios, statusnya sebagai penguasa, status yang lebih tinggi dia tinggalkan. Dia mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri. Makanya pujian tadi dia bilang, ku tak membawa apapun juga. Entah kau di pelayanan, di gereja, di sekolah, di kampus, di tempat di mana saja yang kau lakukan, harus adalah memiliki sikap seorang hamba seperti yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena ketika kau memiliki sikap seperti seorang hamba, tidak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkan mentalmu. Ketika kau datang sebagai seorang pejabat, seorang yang lebih tinggi, derajatmu lebih tinggi, ketika kau dihina, engkau akan terhina. Tapi ketika kau datang sebagai seorang hamba, engkau dihina, saya hamba kok. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian ini memang sederhana. Ketika kita berbicara tentang ketaatan itu, tema ketaatan itu memang sesuatu yang sederhana. Terlalu mudah kita bicara tentang ketaatan, taat. Tetapi untuk melakukannya ada sebuah nilai di dalamnya. Ketaatan itu dimulai dari mana? Dimulai dari sikap seorang hamba. Artinya Anda mengosongkan diri dari jabatan, titel, gelar, dan sebagainya. Bahwa saya bukan siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara, segala pencapaian itu Tuhan yang kasih. Saya selalu bilang ini berulang kali. Pencapaian itu Tuhan yang kasih. Kau mau sekolah sampai tinggi sekalipun, itu Tuhan yang kasih. Tetapi yang Tuhan tidak minta itu, Tuhan hanya minta itu memiliki sikap seorang hamba. Makanya Paulus dia bilang begini, dari dalam penjara loh Paulus tulis bagian ini. Bukan dari tengah-tengah kenyamanan. Paulus tulis dari tengah penjara. Bukan Paulus asal tulis. Kenapa? Karena dia mengambil sikap itu. Dia bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kalau baca ayat 29 pasal yang pertama, dia bilang, sebab kepada kamu dikarunia bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia.
Ketika Anda ikut Tuhan lalu Anda menderita, disitulah sikap hambamu itu harus berfungsi dengan benar. Karena kadang-kadang ketika Anda menderita, Anda akan mengerutu kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan banyak untukmu. Mengapa saya masih menderita? Mengapa doa saya belum dijawab? Mengapa saya keadaan seperti ini? Mengapa keluarga saya tidak berubah? Kenapa suami saya tidak berubah? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Anda dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tapi juga untuk menderita seperti yang Kristus lakukan. Amin. Dan bagian inilah seringkali orang Kristen salah paham. Apalagi dengan teologi kemakmuran yang berkata kau ikut Tuhan pasti senang, kau ikut Tuhan pasti bahagia. Bapak Ibu Saudara, di jemaat kami, ada jemaat yang kami berdoa dari mimbar bertahun-tahun, tidak pernah disembuhkan tapi mati. Ini tinggal ada bapak satu yang kemarin kebetulan saya kunjung ibadah situ, saya pimpin. Saya bilang, ini Tuhan, ini kita berdoa jemaat bertahun-tahun tapi tidak sembuh. Bapak Ibu Saudara, ada situasi-situasi seperti ini, tapi disitulah letak hati hamba kita. Tuhan inginkan. Setiap orang punya porsi dalam proses. Alkitab berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya mau kasih contoh perbandingan antara Saul dan Daud. Saul ketika datang Samuel menegur dia marah kepada Samuel. Dia bilang begini, sampai dia tarik puncak jubahnya Samuel lalu robek. Tetapi Daud ketika dia ditegur oleh Nathan, apa yang dia lakukan? Dia merendahkan diri. Dia tidak marah. Dalam keadaan yang lebih seperti itu, ketika dia ditegur, Daud dia berlutut. Ini maksudnya ini mental karakter seorang hamba. Kadang-kadang segala yang kita punya itu membuat sulit sekali untuk kita mengambil sikap seorang hamba dalam kehidupan ini. Dalam rumah tangga, suami sulit sekali mengambil peran sebagai seorang hamba untuk menolong istri. Bapak Ibu Saudara, walaupun pernikahan saya sudah kandas bercerai, tapi waktu saya hidup dengan istri saya, waktu dia bekerja, saya selalu memberi peran yang baik. Ketika dia pergi bekerja, saya bangun, saya masak. Saya bilang, kau mau makan apa? Saya masak. Di rumah saya kerja, saya cuci piring, saya cuci, karena dia yang bekerja. Saya hanya di rumah, untuk kami tinggal di Jakarta. Gitu. Kadang-kadang bapak-bapak itu gengsi sekali untuk bekerja. Kenapa? Karena rasa ini perannya istri, bukan perannya suami. Bapak Ibu Saudara, tidak ada aturan dalam Alkitab ini peran suami, ini peran istri. Cuci piring itu perannya istri, dan suami hanya duduk-duduk, saya tidak. Tetapi kadang-kadang gengsi, ego, dan bahkan juga tatanan budaya membuat kita tidak bisa bertindak. Tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk memiliki seorang sikap hamba dalam kehidupan berumah tangga, dalam berjemaat. Kenapa? Dalam keadaan rendah itu baru kau bisa melakukan segala sesuatu hal-hal yang besar. Makanya Tuhan bilang di dalam Matius pasal ke-25 begini, waktu kau setia perkara yang kecil, aku akan memberikan perkara yang besar. Hari ini banyak orang fokus kepada perkara yang besar. Hanya hamba yang bisa melakukan perkara-perkara kecil, yang hina, yang tidak terpandang. Tetapi ingatlah, promosi selalu datang dari hal-hal kecil, tidak datang dari hal-hal yang besar. Makanya sikap hamba itu penting, Bapak Ibu Saudara. Tahun 2016 ada salah satu hamba Tuhan, dia bilang begini sama orang lain yang cerita begini. Itu hamba Tuhan yang lebih senior, maksudnya lebih tua dari saya. Dia bilang, dia itu siapa? Dia pernah berdiri di KKR di mana? Jadi bicara kepada saya, tidak punya persoalan masalah dengan dia sama sekali. Tidak ada sama sekali. Bahkan ketika dia berbicara itu, saya bilang, ya setiap orang punya waktu. Bapak Ibu Saudara, belakangan ini tuh kampung-kampung hampir selalu panggil saya untuk KKR. Setiap tahun baru mulai masuk panggil. Tahun lalu itu beberapa kampung KKR 3 hari, KKR 3 hari. Lalu pendeta ini yang marah kepada odofol yang panggil saya. Dia bilang, tidak ada bantuan lain, gak kamu panggil dia terus. Dia yang marah. Kenapa? Karena orang sombong, Tuhan tidak mau promosinya. Mungkin kami hanya melayani di jalan loh. Pergi khotbah di jalan, datang taruh alat lagi. Saya khotbah, saya dengan Payan yang taruh alat juga. Kadang-kadang kita atur alat untuk khotbah. Membawa mimbar di jalan. Kita tidak membangun kemegahan. Tetapi dalam kesederhanaan itulah Tuhan mulai mempercayakan kita untuk hal-hal yang besar. Bapak Ibu Saudara, kemarin ada ibu bupati dari Puncak, dia datang lalu
dari Ilaga. Dia datang ke rumah, terus saya berdoa dengan dia. Bukan dengan dia, saya mendoakan dia. Tadi dia WA, dia bilang sama Mama, nanti berdoa Bapak Bupati lagi ya. Gitu. Saya bilang begini, siapa sih kami orang-orang seperti ini yang melayani di jalan? Ada banyak hamba Tuhan. Tapi rumah kami lihat pejabat siapapun mereka datang didoakan di situ. Rumah yang sederhana, halaman yang sederhana. Kapolres datang duduk bercengkrama dengan kami, selesai kami doakan dia, berita. Bapak Ibu Saudara, kalau kau memiliki sikap seorang hamba, manusia pun akan menilai hidupmu. Amin. Dan ini yang sering kali gengsi dalam hati kita ini membuat itu pekerjaan bukan saya, itu buat dia buat. Dan hal-hal ini membuat kamu tidak bisa mengalami promosi, terobosan dalam hidupmu. Saya bilang dalam hidup saya ini tahun terobosan untuk saya. Tetapi tahun terobosan itu harus terjadi. Bagaimana caranya? Anda harus memiliki sikap hamba. Ketika menjadi sikap hamba, Anda dibilang digembleng dengan cara apapun oleh Tuhan. Mentormu siapa? Gembalamu bilang apa? Kerjakan bagian itu. Jemaat, jadilah seorang hamba di dalam pelayanan. Karena itu satu-satunya cara untuk mengembangkan pelayanan ini. Kalau gereja dipenuhi dengan orang-orang sombong, Bapak Ibu Saudara, lebih baik kamu gereja kecil mungkin saja terus dengan jemaat yang apa adanya. Daripada gereja yang besar, di dalamnya ada banyak orang-orang. Nanti kamu tidak saling bagi kenalan, tidak saling bagi tegur. Kesombongan di dalamnya akan dipenuhi oleh di gereja itu. Saya masuk di Bintuni beberapa waktu lalu, saya pelayanan di Bintuni. Gereja GKI itu besar sekali. Kita melihat pendeta di depan sana itu dia pemimbar sudah tinggi lagi. Mimbar GKI itu kan kayak mau dapat Tuhan begitu. Di atas tinggi sekali Bapak Ibu Saudara. Kecil, kita melihat kecil. Tapi waktu pulang, apakah kita saling menyapa? Semua jalan dengan kepentingan, dengan urusan semua. Tetapi jemaat yang kecil, jemaat yang memiliki sikap hamba adalah orang-orang yang saling peduli satu sama lain, saling membangun satu sama lain. Ketika jemaat yang satu kurang, ketika jemaat yang satu tidak hadir. Hari ini kami di PKB, kami mulai berjalan dari rumah ke rumah. Ini Bapak yang tidak pernah hadir, kita datang kunjungi dia. Bapak yang sakit, kita datang kunjungi dia. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang orang mau datang karena sudah 1-2 hari, 3 atau 1-2 bulan tidak ibadah, malu. Kita datang, merendahkan diri, kita datang. Walaupun mungkin rumahnya jelek, kita datang. Bapak Ibu Saudara, jangan pilih-pilih untuk melayani. Kadang-kadang juga hamba Tuhan suka pilih-pilih ini siapa yang undang ini. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini saya belajar untuk menghormati Tuhan. Siapapun yang mengundang saya untuk pertama, kalau yang kedua itu mungkin dia punya kapasitas lebih besar, jemaat dan sebagainya. Tetapi yang pertama sudah undang, saya bilang saya ada pelayanan di sini. Kenapa? Nilai itu lebih penting. Kadang-kadang tidak usah kita sembunyikan. Pelayanan di gereja yang besar itu kita bisa pulang dengan amplop yang baik. Saya punya jadwal di Panti Jompo itu setiap waktu ada. Ketika jadwal di Panti Jompo sudah diberikan, hari ini khotbah, berapa sih saya pulang dari situ? Tetapi ketika saya disuruh di situ, saya harus tunduk kepada perintah Tuhan untuk berdiri melayani di tempat itu. Sekalipun ada tempat yang lebih baik secara finansial yang mengundang. Ini yang dimaksud sikap hamba. Anda tidak memusingkan dirimu, kebutuhanmu. Kenapa? Itu urusannya Tuhan. Hari ini kau punya ketaatan, itu berbicara tentang sikap hamba. Makanya Paulus bilang begini, melainkan telah mengusahkan diri sendiri dan mengambil, lihat, dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan kita. Dia sakit, dia menderita, dia haus, dia lapar, dia berdarah, dia mati. Semua sudah Yesus lakukan. Mengambil rupa seorang hamba. Kalau dia mau berontak pada saat penderitaan itu, dia bisa berontak. Dia punya kekuasaan. Dia kurios. Dia menciptakan manusia. Manusia yang balik menyiksa dia sampai dia mati. Kalau kita ada dalam posisi itu, kok siapa jadi? Saya juga bisa. Ini karakter manusia. Tetapi sikap seorang hamba, dia harus mati sampai di kayu salib. Amin. Bapak Ibu Saudara, Paulus dia berkata, kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu Saudara, satu tujuan. Panggilan Kristus itu untuk satu tujuan kita, berbicara tentang miliki sikap hamba.
Ketaatan kita itu tujuannya cuma satu. Sikap hamba itu penting dalam kehidupan kita. Alkitab bilang dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Ketika kita bicara tentang sikap hamba, kita bicara tentang kerendahan hati. Tidak melihat saya lebih penting, tidak melihat dia lebih penting. Semua kita sama-sama ada dalam kepentingan bersama di dalam jemaat ini. Amin. Di dalam rumah tangga tidak ada kepentingan satu yang lebih baik. Semua harus punya kepentingan bersama, punya tujuan yang sama. Harus ada yang merendahkan diri ketika satu mulai ribut, ketika mulai pertengkaran terjadi. Ada yang mulai merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara, saya berulang kali datang berlutut di kaki istri saya untuk meminta supaya jangan sampai ada pertengkaran. Saya datang berlutut di kaki, merendahkan diri, tapi tidak bisa. Dia tetap memilih untuk bertengkar. Bapak Ibu Saudara, saya lakukan itu. Sebagai manusia bisa melakukan hal yang lebih dengan cara yang lebih, tapi tidak. Saya mau menunjukkan bahwa saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Cara yang Tuhan ajarkan kepada saya adalah merendahkan diri. Walaupun saya harus kehilangan, tetapi nilai saya tidak hilang. Apakah Anda mau kehilangan nilai hanya karena mengejar sesuatu? Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mungkin kau kehilangan sesuatu di dunia ini, tetapi kerendahan hatimu, sikap hamba akan membawa kau berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya dalam pelayanan banyak hal pergumulan, tetapi pelayanan kami yang kami kerjakan di jalan bersama dengan Pak Yan, saya mulai belajar bahwa harus ada orang yang memiliki hati hamba untuk ada di jalan. Karena tidak semua orang bisa seperti kami. Tidak semua orang bisa. Bapak Ibu Saudara, Anda yang hadir dalam ruangan ini, Anda juga punya porsi yang Tuhan berikan untuk ada di jemaat ini, melakukan sesuatu. Dan tidak semua orang sama. Anda punya bagian, tetapi untuk melakukan bagian itu Anda harus punya sikap seorang hamba dan tidak menganggap saya lebih baik, saya lebih spesial daripada yang lain. Ayat yang ke-8 dibilang begini, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Kristus, dia melakukannya dengan dua bagian, dua sikap, dua nilai, yaitu mengambil rupa seorang hamba, dan yang kedua merendahkan diri. Orang tinggi air itu dari Gunung Siklop, dia mengalir turun ke bawah. Pengurapan, dia bilang apa? Dari kepala Harun ke janggut, baru ke jubah. Tidak ada pengurapan dan air, tidak ada air dan air. Semua mulai dari tempat yang tinggi. Waktu Samuel datang ke rumah Isai, dia bilang saya mencari seorang yang akan dilantik menjadi raja. Ketika Isai menunjukkan semua anaknya tidak ada yang menista, hanya Daud yang masih kecil. Ketika Daud selesai diurapi, Alkitab berkata dia menjadi pelayan daripada Saul. Bayangkan orang yang sama-sama diurapi statusnya sebagai raja, tetapi dia menjadi pelayan. Bahkan ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Ini sikap kerendahan hati. Artinya dia tidak ada persaingan di sana. Dia tidak mau berkata bahwa saya lebih baik daripada Saul. Tetapi dia bilang, jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Wow, itu luar biasa. Walaupun dia punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang anak buahnya bilang, ini waktunya, Tuhan sudah berikan, bunuh dia. Tapi dia bilang, jangan. Ketika kau diperhadapkan dengan situasi-situasi yang bisa menyombongkan dirimu, keberadaanmu, statusmu, Anda harus merendahkan diri. Karena waktu engkau sombong, engkau akan menghancurkan apa yang Tuhan sediakan dalam hidup. Saul pertama dia jalan, dia gagal sekali Tuhan. Orang bilang mungkin tidak ada orang seperti dia. Tetapi mulai dia tidak taat, dia mulai sombong dengan jabatannya, tidak menghormati Samuel sebagai nabi. Hari itu segala yang pencapaian yang dia punya Tuhan pindahkan. Makanya kalau kita baca, coba kita lihat 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dia bilang, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya,
Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan sebab Tuhan mempunyai alas bumi. Ini berbicara tentang kerendahan, ya. Orang-orang rendah itulah yang Tuhan mau ambil, menaruh mereka di kursi-kursi terhormat. Kalau kau sudah sombong di hadapan Tuhan, sudah datang dengan bilang begini tidak butuh Tuhan, apalagi kita sudah berkata seperti itu. Saya bisa sampai di level ini bukan karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teman saya ada salah satu teman saya, dia bilang begini, saya kerja keras kok dapat uang. Saya bilang begini, Bapak harus belajar menghormati Tuhan. Bapak punya istri itu gembala. Kalau istri tidak perlu untuk Bapak tidak diberkati. Dia bilang saya kerja buat saya dapat uang. Hari ini ada banyak orang seperti itu. Tetapi Tuhan dalam firman Tuhan juga, Tuhan membuat, ya, Tuhan membuat miskin, Tuhan membuat kaya, Tuhan merendahkan, Tuhan meninggikan. Semua Tuhan yang melakukan. Ayat yang 8, ia menegakkan orang yang hina, orang yang paling hina. Kerendahan hati, sikap hamba ini orang-orang yang hina saja yang bisa lakukan itu. Orang-orang sombong tidak bisa. Amin. Kamu lihat kau teman di kawan, kau orang sombong kah? Bukan Lebih baiknya kau sombong sudah. Haleluya. Kesombongan itulah yang menghancurkan. Daud waktu sudah mulai menang, begini berperang, begini dia mulai hitung pasukannya. Tuhan bilang, siapa suruh kau hitung? Gideon waktu mau maju berperang, Tuhan bilang begini, kasih kurang 300 orang saja, cukup. Terus banyak-banyak, sedikit orang saja. Bapak Ibu Saudara, Anda tidak butuh banyak orang untuk membuat gereja ini menjadi dahsyat. Sedikit orang sudah cukup. Tetapi sedikit orang itu dipenuhi dengan apa? Orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Yang punya sikap seorang hamba di hadapan Tuhan. Tuhan mau pakai orang. Ada banyak gereja hebat kemarin, tapi gereja itu dipenuhi dengan orang-orang sombong. Tidak. Saya begini, saya begitu, saya lakukan ini. Semua yang kau lakukan yang Tuhan yang kasih, tidak ada Tuhan. Kayaknya kita bilang tadi dalam 1 Samuel, ia mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Ini orang yang rendah. Untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu kami ada dalam pemilihan MRP. Kakak saya sudah pernah saksikan ini di Poltekkes. Saya bilang ini kakak saya dia maju MRP. Kami maju dengan doa. Hari itu dia maju sebagai perempuan sentani orang semua ada di sana. Lalu orang bicara sendiri. Kami panel tapi mereka tidak mau berdiskusi sama-sama untuk bagaimana supaya kita pilih siapa begitu. Tapi karena tidak ada, saya bilang mungkin kita doa ya. Jadi saya banting doa, mereka berdoa aja dia mau. Kakak ini punya uang. Kalau di hari itu dia mau beli suara, bisa dia beli. Dia mau bayar 1 orang 5 juta pun bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Kita datang dengan doa, merendahkan diri dia. Hari itu pemilihan terjadi dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari orang yang tidak terlihat. Orang ini siapa, perempuan siapa, tapi Tuhan pilih dia. Bapak Ibu Saudara, belum sampai selesai di situ. Selesai dia bilang begini, Adek, nanti kau masuk di dalam staf khusus di dalam MRP. Saya bilang, puji Tuhan. Tuhan bawa saya sampai di level itu. Mulai dari mana? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita kerjakan bagian kita saja. Ambil sikap seorang hamba. Jangan pernah berpikir saya dapat berapa dalam pelayanan. Kerjakan saja. Mungkin kau melayani dengan gratis, lakukan saja. Kadang-kadang orang panggil begini, dia bilang, aduh Pak Pendeta minta maaf, itu panggil tak bisa. Jangan pikir bagian itu urusannya Tuhan. Panggilan menjadi hamba itu panggilan yang paling termahal. Tidak semua orang bisa menjadi hamba Tuhan. Lalu mengapa kau memberi standar? Kalau panggil sini harus nilai saya begini. Kalau hamba Tuhan sudah sampai di situ, memberi standar untuk dibayar dalam berkhotbah, Bapak Ibu Saudara, dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dia kehilangan penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan standar dalam hidupnya. Anda belajar Nabi Elia. Waktu Naaman datang, dia bilang begini, bahwa aku punya itu semua kembali.
Dia tidak butuh persembahannya. Bawa kembali. Kesembuhan Tuhan yang buat. Hamba Tuhan sudah mulai berdoa bisa terjadi. Mulai sombong. Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya kami adalah orang-orang yang dididik dengan seorang hamba Tuhan juga yang luar biasa untuk merendahkan diri. Dan jemaat ini harus punya sikap dan mental yang sama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi ini. Dia akan meninggikan, Dia akan mempromosikan. Tetapi promosi itu datang bukan kepada orang yang sombong, tinggi hati, kepada mereka yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini, mari kita mulai belajar bersama-sama di dalam tahun ini. Kalau tahun-tahun yang sudah kita lewati, saya memberi tema untuk saya sudah bilang tahun terobosan. Saya bilang lagi untuk jemaat ini, beri tema untuk hidupmu, supaya segala yang kau kerjakan itu menjadi tujuan. Tuhan arahkan hidupmu. Kalau tahun ini kau belum rendah, di tahun lalu kau belum punya sikap hamba, mulai ambil bagian pelayanan dengan sikap seorang hamba di hadapan Tuhan. Ini memang sulit Bapak Ibu Saudara. Untuk merendahkan diri itu tidak gampang. Tidak semua orang bisa. Tetapi orang-orang yang punya sikap hamba, mudah, lulus, tidak berarti, tidak bernilai, mereka bisa merendahkan diri. Apalagi kalau kau punya pangkat, titel, jabatan, harta, kekayaan, baru kau mengambil sikap seorang hamba merendahkan diri. Anda luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Hanya pujian tadi. Apapun juga saat ku datang ke dunia. Mari bangkit berdiri. Ku tinggal semua. Apapun juga saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita mengoreksi hati kita. Ketaatan seperti apa yang hari ini sedang kita lakukan? Nilai ketaatan kita terletak pada sikap hamba, sikap hati seorang hamba, dan merendahkan diri, mengosongkan diri. Tidak ada cara lain. Nilai dari ketaatan kita ditentukan dari kedua hal ini, dan Yesus sudah memberi contoh dan teladan bagi kita. Jemaat ini hanya bisa bertumbuh kalau ada orang-orang yang taat dan memiliki sikap seperti yang Kristus lakukan. Menjadi seorang hamba, merendahkan diri. Dua hal ini seperti mata koin yang tidak terpisah. Anda tidak bisa bilang saya menjadi hamba, tapi saya tidak merendahkan diri. Anda harus menjadi hamba dan Anda harus merendahkan diri. Anda harus merendahkan diri dan harus menjadi seorang hamba di hadapan Tuhan. Menaikkan pujian kita untuk membawa sebagai komitmen. Untuk membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
Hari selamanya. Bapa di dalam surga, berkatilah umat-Mu di pagi hari ini. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan kebenaran firman Tuhan lebih baik daripada doa. Sebab pendurhaka adalah seperti dosa bertenung, dan kenegiran adalah sama seperti menyembah berhala. Karena Tuhan menolak Saul di bagian ini, biarlah jemaat ini mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mendengarkan lebih baik daripada sebuah pencapaian. Dan hari ini yang Tuhan ini, milikilah sikap seorang hamba. Terima kasih Bapa di dalam surga. Firman Tuhan yang sederhana dan singkat, dengan waktu yang terbatas ini hamba boleh sampaikan kepada umat-Mu. Hamba berdoa Tuhan, dengan sebuah komitmen yang baru hari ini, meninggalkan bulan ini Tuhan, kami melangkah ke bulan yang baru. Kami tahu bahwa Tuhan akan membimbing kami. Nilai ketaatan kami terletak pada sikap hamba dan kerendahan hati. Kalau selama ini kami tidak memiliki kedua hal ini, biarlah hari ini Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, mampukan kami memiliki sikap seorang hamba dan sikap merendahkan diri. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini termeterai dalam setiap kami, hati, dalam pikiran, dalam jiwa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba sudahi kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah berdiri dalam meresponi firman Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Terus kiri kananmu dan katakan, mari menjadi hamba yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada musik leader. Baik, kita yang diberkati oleh firman Tuhan, kita lambaikan tangan untuk Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan bulan ini adalah masih bulan Paskah, dan sekarang sudah minggu terakhir untuk bulan Paskah, dan kita masih memberikan persembahan khusus untuk misi. Jadi amplop yang sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara itu khusus untuk persembahan untuk gereja, tapi yang tanpa amplop itu bisa langsung isi di tempat yang sudah ada di depan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kita akan memberikan persembahan school. Baik, sebelum kita memberikan kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Angkat amplop. Baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami kepadamu Tuhan. Berkati tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah terangkat, bahkan juga tidak sempat. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga di lain waktu mereka juga memberi dengan kerelaan hati. Terima kasih Bapak, dan persembahan ini dipergunakan sebagaimana mestinya untuk dapat memperluas kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Bahkan juga hamba-hamba-Mu yang telah percayakan untuk mengelola keuangan ini, Tuhan Yesus yang berkati senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Kami siap memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Haleluya, amin. Baik, kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Kemuliaan Tuhan sudah dikatakan di tanah Papua.
Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Tanah kami tanah Papua, Yesus megangku, Yesus megangku. Tanah kami tanah Papua, Yesus megangku, Yesus megangku. Kuasa Allah ini atas negeri ini, mari puji, mari sembah Yesus, sampai Dia. Kuasa Allah. Kuasa Allah ini atas negeri ini, mari puji, mari sembah Yesus, sampai Dia. Tanah kami tanah Papua, Yesus megangku, Yesus megangku. Tanah kami tanah Papua, Yesus megangku, Yesus megangku. Kuasa Allah ini atas negeri ini, mari puji, mari sembah Yesus, sampai Dia. Kuasa Allah. Kuasa Allah ini atas negeri ini, mari puji, mari sembah Yesus, sampai Dia. Kuasa Allah. Kuasa Allah ini atas negeri ini, mari puji, mari sembah Yesus, sampai Dia. Baik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan Yahweh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Baik, kita akan berdoa, tapi sebelumnya saya mengundang untuk yang mau ujian bisa maju ke depan ketika berdoa bersama-sama. Ya, ada yang mau ujian lagi sekolah? Baik, kita akan berdoa. Mari jemaat Tuhan, arahkan tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih dan setia Tuhan, setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus di pagi hari ini, setiap kebenaran firman Tuhan Kau bentangkan buat kami lewat hamba-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati pemakai hamba-Mu Pak Haris untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan lewat kehidupannya ada banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak kami Fania yang besok Selasa akan ujian nasional SMP. Tuhan menolong, memberkati, memberikan hikmat, memberikan akal budi, sehingga semua persiapan yang dikerjakan dia lakukan dengan baik. Tuhan juga kasih kesehatan sehingga ketika ujian dilaksanakan dia boleh mendapatkan nilai yang baik, dan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati dalam segala sesuatu yang sedang kami kerjakan. Setiap tanggung jawab Tuhan memberkatinya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, agar Tuhan memberkati Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, bahkan Bupati sampai ke tingkat RT. Kami percaya penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan mengalir dari mereka, berikan mereka kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan untuk mereka boleh mengerjakan setiap tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kegiatan sepekan. Tuhan menolong agar setiap komsel yang ada, setiap umat Tuhan sungguh-sungguh bersemangat untuk berjumpa dengan Tuhan, dan jadikan kami orang-orang yang peduli akan jiwa, karena kami tahu Tuhan surganya bertepuk sorak ketika satu orang dimenangkan. Untuk itu mari Tuhan tolong setiap kami untuk benar-benar boleh menjangkau jiwa bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pergumulan kami akan sebuah tempat ibadah. Kalau Tuhan sudah menyediakan tanah, kami juga percaya Tuhan juga akan menyediakan tempat ibadah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami tibakan di rumah dengan penuh selamat. Mari jemaat, aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu terus sejenak. Baik, puji Tuhan, sebelum kita kembali, kita akan mendengarkan warta jemaat. Untuk sekretaris dipersilakan. Ya, tunggu sebentar, masih putar ke belakang ya. Ya, berikan salam dulu buat samping kiri, samping kanan. Katakan Tuhan Yesus mengasihi. Baik, shalom. Jadi kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, atas nama Gembala, Majelis dan Jemaat GKI Kasih Karunia, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haris Yuangka MPH yang sudah melayani firman Tuhan kepada kita semua pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan baik gereja dewasa maupun gereja anak. Berikut pengumuman komsel.